Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Ayu Pujiastuti, mahasiswa komunikasi Sekolah Vokasi IPB yang sedang mengerjakan tugas responsi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang apa itu komunikasi. Kita akan berbicara dulu tentang pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut salah satu ahli yang paling legend di ilmu komunikasi di seluruh dunia, yakni Harold Laswell. Harold mengungkapkan bahwa communication is who says, in which channel, to whom, in which effect. Definisi yang sangat umum ini adalah definisi paling sederhana dari pengertian ilmu komunikasi, di mana komunikasi itu melibatkan komunikator, pesan, penerima pesan, media, dan efek. Kita akan berbicara satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah komunikator atau pemberi pesan. Pesan itu tidak akan terlontar dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan pesan tersebut ke penerima pesan. Nah, yang kedua adalah pesan itu sendiri. Pesan adalah salah satu aspek yang penting dalam komunikasi, karena tidak akan ada komunikasi tanpa adanya pesan. Tujuan dari pesan itu bisa jadi informasi atau yang sedang marak seperti yang dibicarakan anak zaman sekarang, memberikan influence atau pengaruh. Lalu selanjutnya ada si penerima pesan atau komunikan. Nah, di sini adalah siapa yang menerima pesan itu. Akan berbeda saat kita berbicara dengan balita, remaja, orang dewasa, atau dengan orang tua. Tentunya ada strategi tersendiri. Selanjutnya kita akan berbicara tentang media. Media yang digunakan dalam komunikasi itu harus tepat. Tentunya saja akan membuat pesan tersebut tepat sasaran, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pemberi pesan. Terakhir adalah efek. Efek atau tujuan pesan itu seperti apa? Namun harus hati-hati, efek yang terjadi bisa saja sesuai dengan harapan si pemberi pesan atau bahkan sama sekali bertolak belakang dengan tujuan dari si pemberi pesan. Misal tadinya pesan itu ingin bertujuan untuk menghibur, tapi karena masalah ada hal-hal yang berkaitan dengan suku, ras, agama, malah jadi membuat supplier merasa tersinggung dan lain sebagainya. Satu hal yang penting dalam ilmu komunikasi adalah komunikasi itu bersifat irreversible atau tidak bisa ditarik kembali. Waktu dalam komunikasi itu sangat penting kita tentukan. Jika tidak adanya waktu, maka komunikasi itu tidak akan selesai dan komunikasi itu akan terus berlanjut tanpa adanya sebuah jeda. Kemudian tempat. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, kenapa sih tempat itu penting dalam komunikasi? Iya, penting. Karena tempat yang pas akan membuat pesan itu sampai dengan tepat. Yang terakhir adalah mengapa dan apa tujuan orang itu untuk berkomunikasi. Tujuannya mau sharing-kah atau mau menghiburkah? Contohnya, teman-teman tahu tentang stand-up comedian. Saya yakin tujuan utama mereka adalah untuk menghibur, walaupun dalam pesan-pesan mereka ada campaign tentang lingkungan, ada campaign tentang cinta tanah air, dan lain sebagainya. Komunikasi itu juga bisa disebut sebagai aksi, action, yang bisa dikatakan dengan satu arah, dua arah, maupun transaksional. Di mana saya menyampaikan pesan dan teman-teman mendengarkan dengan feedback yang delay. Artinya, teman-teman hanya bisa memberikan feedback pada kolom komentar video saya ini, dan entah kapan nantinya saya akan membalas komentar atau feedback dari teman-teman, entah itu cepat ataupun lambat. Nah, sedangkan komunikasi dua arah yakni komunikasi langsung, atau kalau teman-teman bilang itu zaman sekarang TikTok. Nah, mungkin komunikasi dua arah ini agak mirip dengan komunikasi transaksional, namun bedanya komunikasi transaksional ini adalah ketika kita berkomunikasi
kita melihat serangkaian pesan, baik itu verbal maupun nonverbal yang ada dalam lawan bicara kita. Contohnya, seperti intonasi bicara saya, kata-kata yang saya gunakan, kemudian atribut yang menempel pada diri saya ini. Nah, teman-teman, jadi secara garis besar, komunikasi itu adalah to make everything in common. Jadi, ketika sudah bisa menyampaikan pesan dan lawan bicara kita paham dengan pesan yang kita berikan atau yang kita sampaikan, itu namanya komunikasi. Bukan berarti tidak sampai itu bukan komunikasi, tetapi itu adalah komunikasi yang tidak berhasil atau misunderstanding. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.